Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Bella Asmara dengan NIM 2020904 dengan MK IPA SDMI 2 ingin menjawab pertanyaan UTS dari mata pelajaran IPA SDMI 2 dari Prodi PGMI. Pertanyaan nomor 1 adalah: jelaskan perbedaan sifat dari zat padat, zat cair, dan zat gas berdasarkan A. Gerak partikel, B. Bentuk, C. Volume, D. Jarak antar partikel, E. Ruang antar partikel. Jawabannya adalah A. Berdasarkan gerak partikel. Pada zat padat, gerakannya terbatas. Pada zat cair, gerakannya agak bebas. Pada zat gas, gerakannya sangat bebas. B. Berdasarkan bentuknya. Pada zat padat, bentuknya selalu tetap. Pada zat cair dan gas, berubah menyesuaikan tempatnya. Yang C. Berdasarkan volume. Pada zat padat dan cair, volumenya tetap. Sedangkan pada zat gas, volumenya berubah-ubah. Yang D. Berdasarkan jarak antar partikel. Pada zat padat, letak dan jaraknya itu sangat berdekatan. Susunannya pun teratur. Pada zat cair, letak jaraknya itu berdekatan, tapi susunannya tidak teratur. Dan pada zat gas, letaknya itu berjauhan, susunannya pun tidak teratur. Yang E. Berdasarkan ruang antar partikel. Pada zat padat, susunan partikelnya sangat rapat. Pada zat cair, susunan partikelnya renggang. Dan pada zat gas, susunan partikelnya juga sangat renggang. Dan pertanyaan nomor 2. Jelaskan proses terjadinya pelangi. Jawabannya adalah proses terjadinya pelangi karena adanya proses pembiasan. Matahari membiaskan cahayanya ke tetes-tetes atau air dan yang akan menghasilkan warna indah yang terpisahkan. Cahaya yang tampak dan ditangkap oleh mata manusia dengan tanpa memakai alat bantu adalah 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, dan nila. Pertanyaan nomor 3. Saat terjadinya petir, mengapa lebih cepat kilat daripada terdengar suara gunturnya? Jelaskan. Jawabannya adalah kilat merupakan gelombang cahaya, sedangkan guruh merupakan dari gelombang bunyi. Dan kecepatan kilat merambat jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan guruh karena perambatan cahaya lebih cepat daripada perambatan bunyi. Kecepatan perambatan cahaya sekitar 300 meter per detik, sedangkan kecepatan perambatan bunyi hanya 340 meter per detik. Maka yang lebih dahulu kita lihat adalah kilat, dan beberapa saat barulah kita mendengar suara guruh. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan mengapa terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam pada suatu negara di belahan bumi ini. Jawabannya, adanya pergantian siang dan malam di belahan bumi, yaitu ketika bumi berputar pada porosnya. Dan pada saat bumi itu berputar,
ada sisi bumi yang berhadapan dengan matahari, dan ada juga sisi bumi yang tidak menerima sinar matahari. Dan hal itulah yang kita sebut dengan siang dan malam. Pertanyaan yang kelima adalah ceritakan proses terbentuknya jagat raya menurut teori Big Bang. Jawabannya adalah menurut teori Big Bang, jagat raya awalnya merupakan massa yang sangat besar dan mempunyai massa jenis yang sangat besar. Reaksi inti menyebabkan massa tersebut meledak dahsyat dan mengembang sangat cepat menjauhi pusat, dan materi tersebut akhirnya membentuk bintang, planet, asteroid, meteor, dan lain sebagainya. Pertanyaan nomor 6. Jelaskan perbedaan dari atom, molekul, senyawa dan ion, dan sertakan dengan contohnya masing-masing. Jawabannya, atom adalah bagian terkecil dari suatu molekul yang tidak bisa dipecah lagi. Contohnya adalah karbon. Molekul adalah atom-atom yang berkaitan dan membentuk suatu senyawa. Contohnya adalah NaCl, H2O, dan lainnya. Ion adalah muatan dari suatu senyawa, positif dan negatif. Contohnya natrium klorida yang terdiri dari ion Na positif dan ion Cl negatif. Dan senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih dan lebih sederhana dengan cara kimia. Contohnya adalah garam dapur. Dan pertanyaan nomor 7 merupakan pertanyaan yang terakhir. Yang pertanyaannya, jelaskan mitigasi bencana menurut yang Anda pahami setelah mempelajari materi bencana alam. Dan jawabannya, menurut saya, mitigasi adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan menghadapi ancaman bencana. Dan contohnya adalah melakukan reboisasi di hutan dan kawasan sekitarnya, sehingga saat hujan tiba tidak ada terjadinya banjir dan longsor. Sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.